Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Rembang. Kali ini saya akan merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar, serta implementasi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Berikut adalah tugas modul 1.1A6 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyan pendidikan yang menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Semboyan dalam dunia pendidikan yang paling populer adalah semboyan Ing Ngarso Suratulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang menjadi pedoman pendidik menjalankan bimbingan kepada anak didiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong atau guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Pembelajaran juga seharusnya mempertimbangkan kodrat anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada haruslah dipertimbangkan dalam pembelajaran. Pendidikan juga hendaknya memasukkan keterampilan hidup abad 21, yakni kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi sebagai bentuk kodrat zaman dari peserta didik. Selain itu, prinsip kontinuitas, tidak melupakan akar budaya, konvergen atau memperkuat nilai kemanusiaan, dan konsentris atau menghargai keberagaman seharusnya menjadi prinsip yang hakiki dalam pendidikan. Sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menuntun, yang berarti guru membimbing, mengarahkan, serta menjadi teladan, memberikan inspirasi, serta memberikan dorongan atau motivasi selama proses maupun di luar pembelajaran, baik dalam kedekatan fisik maupun berjauhan. Selanjutnya adalah konsep berpusat pada anak, di mana pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan peserta didik yang maksimal, sehingga guru hanya sebatas pamong atau fasilitator. Konsep selanjutnya adalah kodrat zaman atau iptek terbaru, di mana pembelajaran yang menyesuaikan dengan keadaan zaman, meliputi keterampilan yang sesuai dengan ilmu dan teknologi pada zamannya. Konsep berikutnya adalah karakter atau watak. Budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kearifan budaya lokal juga menjadi filter dari pengaruh luar. Dalam
pembelajaran kolaborasi pendidikan yang sangat berperan penting adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individu. Berpikir tentang pendidikan. Pendidikan berarti perubahan. Pendidikan berarti masa depan, serta pendidikan berarti harga diri bangsa. Pendidikan berarti perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan yang berarti masa depan yang cerah berawal dari pendidikan yang baik. Pendidikan berarti harga diri bangsa. Bangsa yang berpendidikan jauh lebih dihargai daripada bangsa tak berpendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah dilaksanakan di sekolah kami, yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan melalui bimbingan ekstrakurikuler sesuai dengan hobi mereka ataupun bakat mereka, serta literasi. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan program 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang harus diingat, semua anak adalah pintar, tinggal menemukan guru yang tepat. Contoh, Judika pintar sekali bernyanyi. Seandainya dia disaingkan oleh almarhum B.J. Habibie dalam sains, tentu saja Judika pasti kalah. Nah, oleh karena itu, sesuai teori Ki Hajar Dewantara, ajarkanlah murid sesuai dengan karakter masing-masing. Seperti contoh, ikan itu jangan diajarkan untuk memanjat, tetapi ajarkan ikan bagaimana berenang dengan baik. Sama halnya, mengajarkan gajah sesuai dengan kodratnya gajah, mengajarkan ular sesuai dengan kodratnya ular, sehingga skill para peserta didik itu bisa jauh lebih maksimal ketika kita mengajar atau berdasarkan kebutuhan murid.